Hai guys, kita balik lagi bersama saya Erlang Prayuda di channel ini. Kali ini aku mau share tentang retas tubuh kamu untuk mencapai keheningan. Maksudnya bagaimana? Ketika kamu meditasi ya, bagi teman-teman nih yang senang meditasi, senang yoga, ataupun senang beribadah, itu juga bisa. Karena cara meretas tubuh kita supaya mencapai ketenangan adalah dengan nafas. Kita perlu sadari dulu bahwa nafas adalah esensi dari kehidupan. Tanpa nafas kita tidak bisa hidup di dunia ini. Bahkan ruh kita pun itu ditiupkan, bukan disemprotkan. Artinya itu sebuah angin. Ketika kita menyadari bahwa nafas itu sangat penting, bahkan lebih penting dari makanan, kita bisa menahan diri nggak makan 2 hari itu bisa. Tapi nggak nafas selama 10 menit, udah kelar. Bahkan 2 menit, 3 menit aja udah kadang orang nggak bisa nahan. Ketika kita menyadari bahwa nafas itu sangat penting, maka kita perlu mengolahnya. Nah, kebanyakan dari kita itu menggunakan nafas dada. Nafas dada itu akan membuat diri kita semakin mudah untuk stres. Sedangkan nafas menggunakan perut itu akan membuat diri kita semakin rileks. Contoh, ketika orang merokok. Kenapa orang yang stres, orang yang tegang, cemas, khawatir itu butuh rokok? Karena ketika rokok, perutnya yang bergerak. Tapi ketika kamu menggunakan nafas dada, itu pasti akan melelahkan. Kenapa orang lelah, capek itu butuh tidur? Karena ketika dia tidur, dia menggunakan nafas perut. Apa yang dimaksud dengan nafas perut? Nafas perut adalah ketika perut kamu yang mengembang dan mengepis. Lalu apa bedanya dengan nafas dada? Nafas dada cenderung pendek dan dia hanya mengisi paru-paru bagian atas dan tengah. Sedangkan ketika kamu bernafas dengan perut, maka kamu akan bernafas lebih panjang durasinya dan dia mengisi ketiga bagian paru-paru yaitu atas, tengah, dan bawah. Dan ketika nafas kamu itu benar, maka kamu tidak perlu susah payah untuk mengontrol pikiran kamu, tapi kamu cukup menenangkannya saja. Dan saya menenangkan pikiran itu menggunakan nafas. Dan kebanyakan orang mengira bahwa ya aku kan juga bernafas. Namun kebanyakan mereka salah dalam bernafas. Kenapa? Karena mereka bernafasnya seperti ini. Jadi menarik dengan sangat banyak dan mengeluarkannya banyak. Itu yang aku maksud dengan nafas yang tidak tepat. Karena mereka hanya menggunakan 10% kapasitas dari paru-parunya. Dan kalau kamu ingin tahu cara bernafas yang baik, itu coba kamu lihat nafasnya bayi, anak kecil. Kamu lihat, apakah dia nafasnya seperti itu? Atau justru berbeda? Karena nafasnya seorang bayi itu nafas yang alami. Alamiahnya kita atau fitrahnya diri kita itu bernafas dengan perut. Jadi ketika kita bernafas dengan perut, ketika kita menarik maka perut mengembang, dan ketika kita menghembuskan maka perut mengempes. Itu nafas perut. Namun ketika nafasnya pakai dada, maka biasanya dada kita yang mengembang dan mengempis seperti ini. Nah, kurang rileks, tegang. Tapi ketika aku bernafas dengan perut, maka aku akan makin rileks. Contoh seperti ini. Ya, lebih tenang. Dan mungkin ketika kamu menggunakan nafas perut, pikiran kamu akan muter dan melayang-layang. Itu bukan karena kamu terkoneksi dengan alam semesta, belum. Itu menandakan karena oksigen yang masuk ke dalam tubuh kamu itu banyak. Makanya kepala kamu jadi seperti muter atau ngefly. Jadi ketika kepala kamu muter atau tubuh kamu merasakan geli atau sensasi-sensasi tertentu, itu normal. Karena sel dalam tubuh kamu mendapatkan oksigen yang cukup, akhirnya darah kamu jadi lancar. Dan itu yang saya lakukan setiap hari dan membuat pikiran dan hati saya semakin tenang. Jadi ketika kamu bernafas dengan perut secara tepat seperti tadi,
maka kamu akan mendapatkan banyak manfaat darinya. Salah satunya, kamu akan semakin sulit untuk bisa marah. Kamu akan sulit untuk bisa merasakan stres. Dan vibrasi kamu yang tadinya berada di bawah atau low vibrasi, itu jadi semakin meningkat. Kenapa vibrasi jadi naik? Ketika kamu melihat tabel Dr. R. Hawkins antara power versus force, maka di situ ada tabel tentang emosi tenang dan damai. Bayangkan emosi stres marah itu di bawah, sedangkan tenang, kedamaian itu di atas. Makanya ketika kamu bisa bernafas dengan nafas yang baik seperti tadi, itu membuat diri kamu semakin tenang dan vibrasi kamu akan semakin meningkat. Jadi itulah yang bisa aku share ke teman-teman semua. Bagaimana caranya supaya kita bisa tenang dalam meditasi, dalam ibadah, dalam yoga, atau aktivitas-aktivitas yang membutuhkan fokus kita, ketenangan kita, kedamaian kita. Aku rasa semua aktivitas membutuhkan hal tersebut. Jadi kamu bisa melakukan ini dan ubah pola nafasmu, maka berubahlah kehidupanmu.